teori penetrasi sosial dan teori reduksi ketidakpastian. Teori penetrasi sosial dipopulerkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Teori penetrasi sosial secara umum membahas tentang bagaimana proses komunikasi interpersonal. Di sini dijelaskan bagaimana dalam proses berhubungan dengan orang lain terjadi berbagai proses gradual, di mana terjadi semacam proses adaptasi di antara keduanya, atau dalam bahasa Altman dan Taylor itu penetrasi sosial. Definisi teori penetrasi sosial. Jadi, teori penetrasi sosial adalah sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju ke komunikasi yang lebih intim. Teori penetrasi sosial itu membahas bagaimana perkembangan kedekatan dalam sebuah hubungan. Selanjutnya ialah asumsi teori penetrasi sosial. Asumsi teori ini ada 4 macam. Yang pertama, hubungan-hubungan mengalami perkembangan kedekatan. Yang kedua, perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Yang ketiga, perkembangan hubungan mencakup penarikan diri dan disolusi. Perkembangan hubungan tidak selalu maju, tetapi juga mengalami kemunduran karena salah satu dari mereka menarik diri. Dan yang terakhir, pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Maksudnya itu, sikap kita mau terbuka atau tidak kepada orang lain dan mengatakan informasi penting tentang diri kita terhadap orang lain. Teori reduksi ketidakpastian pertama kali dipelopori oleh Charles Berger dan Richard Calebers pada tahun 1975. Mereka yakin bahwa saat orang yang baru pertama kali bertemu, kemudian terlibat percakapan, maka mereka akan membuat perkiraan-perkiraan. Teori reduksi ketidakpastian adalah salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai strategi untuk mengurangi ketidakpastian kognitif dan perilaku. Ketidakpastian kognitif merujuk pada tingkat ketidakpastian yang dihubungkan dengan keyakinan dan sikap tersebut. Ketidakpastian perilaku merujuk pada tingkat ketidakpastian yang dihubungkan dengan perilaku. Asumsi teori reduksi ketidakpastian. Di sini ada 7 asumsi yang terkait dengan teori reduksi ketidakpastian. Yang pertama, orang-orang mengalami ketidakpastian dalam pengaturan interpersonal. Yang kedua, ketidakpastian adalah keadaan permusuhan menghasilkan stres kognitif. Yang ketiga, ketika orang asing bertemu, perhatian utama mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian mereka atau untuk meningkatkan prediksi. Yang keempat, komunikasi interpersonal adalah proses pengembangan yang terjadi melalui tahapan. Yang kelima, komunikasi interpersonal adalah sarana utama pengurangan ketidakpastian. Yang keenam, kuantitas dan sifat informasi yang dibagikan orang dapat berubah sepanjang waktu. Syukron, matur nuwun, terima kasih, 감사합니다, arigatou gozaimasu.